Selamat malam Bapak Ibu Saudara So I sekalian. think you all already know my name. Saya tadi sudah diperkenalkan tentang nama saya. I'm glad to be here, Saya senang bisa berada di sini. and I thank Pastor and his wife for inviting me. Terima kasih Pak Gembala, Pak Loki dan Ibu yang telah menghadirkan kami. And I'm glad to preach here tonight. Saya senang bisa menyampaikan firman saat ini. This is my last service. Ini ibadah saya yang terakhir. Tomorrow I've got to go back. Besok pulang Saudara, udah It's been sebulan an ini. exciting time in Indonesia, Ini waktu yang menyenangkan di Indonesia. and I believe God will bless this country. Saya percaya itu akan memberkati negara kita ini Indonesia. Hallelujah. Amin. All right, let's turn from the Gospel of St. John, the first verse. Mari kita lihat kitab Yohanes pasalnya yang kedua ayat pertama. And can you read for me from verse 1, Papa? Saya akan baca mulai ayatnya pertama. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea. Dan ibu Yesua ada di situ. Yesua dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Amen. Amin. A Bible has got symbol, the numbers have got symbolic meaning. Bapak Ibu, angka-angka di dalam Alkitab ada makna simboliknya. 7 talks about perfection. Misalnya 7 bicara tentang kesempurnaan. 5 talks about grace. 5 berbicara tentang kasih karunia. 12 talks about divine government. 12 bicara tentang pemerintahan ilahi itu. 3 talks about resurrection power. 3 bicara tentang kuasa kebangkitan. I pray tonight Malam ini saya berdoa for the resurrection power agar kuasa kebangkitan will Yesua fall upon us. mengalir melanda kita semua malam Say hari ini. hallelujah. Yang rindu katakan haleluya. Say hallelujah. Haleluya. I pray for this anointing to be evident here today. Saya berdoa supaya urapan kebangkitan itu nyata malam hari ini. And will touch every life Dan menjamah setiap kehidupan kita. until you will never be the same again. Sehingga hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Hallelujah. Haleluya. All right. And verse 2. Ayat kedua saudara. They invited Jesus and his disciples. Nah mereka menghadirkan Yesua dan juga para muridnya diundang juga ke pesta The itu. smartest thing you can do in life Bapak Ibu, hal yang paling cerdas yang dapat kita lakukan dalam hidup ini is to have a partnership with the Holy Spirit. adalah berpartner dengan Roh Kudus. Because when you partner with the Holy Sebab Spirit, saat kita berpartner dengan Roh Kudus, you enter into a different dimension saudara sedang memasuki suatu dimensi yang berbeda. where all things become possible. Di situ dalam dimensi roh itu segala sesuatu menjadi mungkin bagi Can you raise kita. your hand? Say hallelujah. Angkat tangan yang rindu katakan Say haleluya. hallelujah. Katakan haleluya. Because there is no limitation with Yahweh. Sebab bagi Bapa kita Yahweh di dalam roh itu tidak ada keterbatasan. And we all know Yahweh means I am that I am. Kita tahu makna daripada Yahweh artinya aku adalah aku. That means he is the self-existent God. Artinya dia benar-benar Tuhan yang ada. No beginning, no end. Dan tidak ada awal, tidak ada akhir. Dia tetap ada walaupun semua sudah But tidak if you ada. study the word in Hebrew, it is related to the word to be. Nah kalau kita belajar dari bahasa aslinya, bahasa Ibrani, menjadi. Okay. To be. That means he is the God that causes everything to become. Artinya dia Tuhan, ya Yahweh yang menjadikan segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Say hallelujah. Katakan haleluya. That is the power of God. Nah, itulah dasarnya kuasa He is Bapa the kita source of Yahweh. life. Karena dialah sumber dari kehidupan itu. Can you raise your hands? Percaya, angkat tangan saudara. Say hallelujah. Katakan haleluya. Say hallelujah. Katakan haleluya. Say hallelujah. Oh haleluya. In Hebrew is also called El Shaddai. Dalam bahasa Ibrani disebut El Shaddai juga. That means he is the source. Artinya dialah sang sumber itu. God is your source. Bahwa Bapa kita Yahweh itulah sang sumber itu. He will feed you. Dia bukan hanya sanggup beri saudara makan, He will teach you. tapi juga mengajari He saudara. will nourish you. Akan memberi saudara gizi saudara. Membuat Hallelujah. bertumbuh sehat saudara. Say Haleluya. You Haleluya. will, there is a realm where you will not lack anything. Ada suatu alam di mana di situ saudara tidak akan mengalami kekurangan apapun. Amen. Remember that Jesus is El Shaddai. Ingat bagi orang Yahudi juga disebut namanya El Shaddai. Hallelujah. Amin. And when you partner with the Holy Spirit, Nah,
kalau kita berpartner dengan Roh Kudus, you will experience what's happening in the scripture. kita akan mengalami apa yang disebutkan di dalam ayat-ayat firman Tuhan ini. Verse 3. Ayat 3, saudara. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesua berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Verse Kata 4. Yesua kepada Maria, mau apakah engkau daripadaku ibu, saatku belum tiba. Alright, they ran out of wine. Bapak Ibu yang punya pesta ini kehabisan anggur, saudara. In Middle Eastern culture at the time this was very important. Bapak Ibu di Timur Tengah yang namanya anggur itu sangat penting, saudara, untuk suatu pesta. And so there was a need. Jadi di situ ada suatu kebutuhan yang harus dipenuhi. Mary knew the source. Maria tahu siapa sumber yang sanggup memenuhi. Do you know your source today? Bapak Ibu, apakah hari ini saudara tahu siapa sumber saudara? Say hallelujah. Yang tahu katakan haleluya. If you know your source, Kalau saudara tahu siapa sumbermu, you will never be disappointed. engkau tidak akan pernah dikecewakan. Say hallelujah. Katakan haleluya. Say hallelujah. Oh haleluya. If you know your source, Kalau saudara tahu siapa sumbermu, heavenly provision is your meal. maka penyediaan dari surga itu menjadi makanan kita setiap hari. And Jesus replied to her. Nah, Yesua menjawab wanita ini. Right, Yeshua said to her, Berkatalah Yesua kepada ibunya. what do you want with me? My hour has not yet come. Ayat 4 kata Yesua kepada Maria, mau apakah engkau daripadaku, hai wanita, terjemahan bahasa Inggrisnya, saatku belum tiba. I shared this in the earlier service. Dalam ibadah yang sebelumnya saya sudah sampaikan juga. There is a timing for everything. Untuk segala sesuatu ada waktunya. There is a time and season. Ada waktu, ada musim saatnya. Yeah, Bapak told earlier about Kairos and Chronos. Tadi Pak Gembala tadi berkata tentang waktu Kairos dan Kronos itu. I believe today is the Kairos time Saya percaya hari ini waktu Kairos itu. for God to touch you. Yaitu bagi Tuhan kita untuk menjamah kita. Say hallelujah. Percaya katakan haleluya. I believe we must understand the timing of God. Saya percaya kita semua harus memahami waktunya Tuhan. That God is working in our lives. Bahwa Tuhan saat ini sedang bekerja dalam hidup kita. When we are partnered with the Holy Spirit, Nah, kalau kita mau berpartner dengan rohnya, we will have wisdom and revelation. pasti kita diberikan roh hikmat dan pewahyuan, You know penyingkapan. what to do, Lewat penyingkapan ini kita tahu pasti apa yang harus kita lakukan. when to do, Dan kapan melakukannya, how to do. juga cara melakukannya. Say hallelujah. Katakan haleluya. You will enter into a realm Di situ kita masuki suatu alam. when you are in precision, Di situ kita memposisikan diri kita. and when you are precisely positioned, Nah, kalau secara tepat kita memposisikan diri kita, you will experience an open heaven. maka kita pasti mengalami langit yang terbuka bagi kita. Say hallelujah. Katakan haleluya. So you must be precisely positioned. Jadi harus secara tepat kita memposisikan diri kita. Tell your neighbor, precisely positioned. Ayo katakan tos orang sebelah kita, memposisikan diri secara tepat. Ayo tos. Say amen. Katakan posisikan dirimu secara tepat. You see, many times Amen. God wants to move in our lives, Banyak kali Tuhan ingin bergerak di dalam hidup kita. but we are not moving along with God. Tapi kita yang tidak mau bergerak bersama Tuhan. God, I've traveled a lot. I've traveled a lot. What? I've traveled a lot. Travel. Oh, saya banyak bepergian. And I've seen God moving all over. Saya melihat Tuhan bergerak di mana-mana, saudara. We were in Jakarta, we were in Yogyakarta, we were in Madiun. Waktu di Jakarta, Jogja, juga di Madiun, We saudara. saw the power of God. Kami melihat kuasa Tuhan bergerak God dahsyat. is already moving. Dan Tuhan sudah bergerak. Our job is to move with God. Nah, tugas kita ialah bergerak bersama Tuhan kita. Say hallelujah. Mau bergerak bersama Tuhan, katakan haleluya. Say hallelujah. Katakan haleluya bagi yang Then mau. you will see miracles. Dengan bergerak bersama Tuhan, baru kita lihat mujizat terjadi. God is more than ready to give. Tuhan itu jauh lebih dari rindu ingin memberi kepada Are kita. we in that position? Tapi pertanyaan kita dalam posisi menerima atau tidak. Say hallelujah. Katakan haleluya. When you're sensitive to the Holy Nah, Spirit, dengan demikian kita jadi peka dengan Roh Kudus. you will experience this realm. Kalau kita peka, kita akan mengalami alam mujizat itu, saudara. Say amen. Katakan amin. You will save yourself from disaster.
Bahkan kita akan mampu menyelamatkan diri kita dari bencana. You know, Mary Maria, didn't get angry with Jesus. dia nggak jadi marah dengan anaknya Yesua. She didn't get bitter. Bahkan dia tidak jadi pahit saudara hatinya. She got better. Justru tambah baik dia, meningkat. She knew because God's character. Maria tahu karakternya Tuhan. She knew the nature of God. Dia tahu sifatnya Tuhan. You must know your heavenly Father. Bapak Ibu, saudara harus tahu sifat Bapak surgawimu. That is not against you. Mereka, Bapak surgawi tidak menentang melawan He saudara. is for you. Tapi dia ada di pihak kita, dia rindu bela kita He maksudnya. loves you. Karena dia mengasihi kita He has semua. compassion for you. Hatinya penuh belas kasihan terhadap kita. Say hallelujah. Percaya, katakan haleluya. Some of the greatest miracles that have happened in my ministry is when I began to move in compassion. Saudara, beberapa dari pelayanan yang luar biasa terjadi karena hati digerakkan oleh belas kasihan. When you move in the compassion of God, Bapak Ibu, jika saudara bergerak dengan belas kasihan dari Tuhan, you will see the power of God. saudara akan melihat kuasa Tuhan terjadi. That is unlimited. Yang tidak terbatas itu terjadi. Say hallelujah. Amin. Haleluya. Hallelujah. Being accurately positioned is important. Nah, secara akurat memposisikan diri kita itu sangat penting, saudaraku. You know, I thank God for prophets, apostles, prophets and all. Saya berterima kasih untuk jawatan-jawatan rasul, nabi dan yang lainnya. But in the New Testament, Tetapi kita yang dalam perjanjian baru ini, every one of you setiap daripada saudara can hear the voice of God. dimampukan mendengar suara Tuhan. Say hallelujah. Katakan haleluya You bagi don't yang have to percaya. wait for anybody to come from Malaysia or India or Africa. Tidak perlu tunggu orang jauh-jauh hamba Tuhan dari Amerika, Malaysia dan sebagainya datang. Yeshua is with you. Yesua itu menyertai saudara. 24 hours. 24 jam siap berbicara Raise your kepada hands to saudara. heaven. Yang rindu angkat tangan saudara kepada tata Say surga. hallelujah. Katakan haleluya You Tuhan. must hear the voice of God. Kita harus bisa tangkap suara Tuhan. I pray tonight, Malam ini saya berdoa. you will hear Biarlah saudara mulai mendengar the voice of God. suara Tuhanmu. Amen. Amin. Let me tell you a testimony. Suatu kesaksian saudara. I was spending time, you know, if you're a teacher, usually you have teacher friends. Biasanya kalau saudara seorang guru pengajar, saudara memiliki rekan-rekan yang memiliki karunia yang sama, yaitu mengajar. And if you're a prophet, you usually have a lot of prophet friends. Juga kalau saudara punya jawatan nabi, biasanya teman-temanmu banyak juga yang bergerak dalam bidang yang sama, yaitu kenabian. And I was in Malaysia. I was spending a lunch with one of my prophet friends. Waktu itu saya di Malaysia sedang makan siang dengan beberapa sahabat saya yang punya karunia nabi. Just one person. Oh, satu maksudnya, sorry. And he was an ex-banker. Dia seorang mantan bankir, saudara. Very wise in finance. Sangat bijak di dalam keuangan, dalam menanam saham. So we were discussing some things. Kami lagi diskusi tentang hal sesuatu waktu And he itu. was telling me, Andrew, I think you got to invest in this. Dia berkata, Andrew, saya yakin kau harus investasi dalam saham tertentu ini. You know, we are Asians. Namanya kita ini orang Asia ya. If somebody older than you say something, usually you Kalau hear it. ada yang lebih senior dari kita, lebih tua, kasih nasihat, kita biasanya terima. That is good, you know. Kan itu baik ya, yang muda menghormati yang tua. But ultimately, Tetapi pada akhirnya, you must hear the voice of God. tetap suara Tuhan harus kita dengar, karena itu yang menentukan. Say hallelujah. Katakan haleluya. So I listened to him. Next day, I was going to go and invest. Saya dengar nasihatnya, besoknya saya mau investasi, mau beli saham. And I'm getting ready to go. Sudah siap mau pergi nih. God speaks to me. Di situ Tuhan berbicara kepada saya. Andrew, Andrew, what are you doing? kamu ngapain di sini? I said, no, your servant. Tuhan, kan itu hambamu tadi. He's an international prophet. Ini kan nabi kaliber internasional. And he told me to invest in this. Dia minta saya investasi dalam saham tertentu ini. But God spoke to me. Tapi di situ suara Tuhan datang pada saya. I didn't speak to you. Tuhan berkata, kan saya nggak ngomong begitu, kata Tuhan. Don't do this. Jadi jangan lakukan, jangan investasi gitu. So I didn't do it. Jadi saya tidak beli saham itu. The next day, Nah, keesok harinya till today, sampai hari ini the stock has crashed. harga sahamnya anjlok, runtuh saudara. You will be saved Kita diselamatkan kalau dengar. if you can hear the voice of Kalau God. dengar suara Tuhan, kita diselamatkan dari bencana. Raise your hands. Angkat tangan saudara Say yang percaya. hallelujah. Katakan haleluya We Tuhan. cannot build our Christian life on a formula. Kita jangan bangun hidup kekristenan kita
berdasarkan formula atau metode tertentu. We build our life on a relationship. Mari bangun hidup kita berdasarkan kedekatan hubungan kita dengan pencipta I have kita. a day-to-day fellowship with the Holy Spirit. Today. Day-to-day fellowship with the Holy Mari Spirit. adakan setiap hari hubungan dengan Roh Kudus. Say hallelujah. Katakan haleluya. Raise your hand. Say Angkat hallelujah. tangan yang merasa penting berhubungan dengan Roh Kudus setiap hari. When you have a day-to-day relationship, Kalau kita memiliki hubungan hari lepas hari dengan Roh Kudus, you will save your life. di situ saudara akan diselamatkan, saudara. Say amen. Katakan amin. You can enter into this realm where all things become possible. Di situ kita dimampukan masuk di alam roh. Disitulah segala sesuatu menjadi mungkin bagi kita. How many of you want that tonight? Siapa menginginkan hal itu terjadi, All saudara? things become possible. Segala sesuatu menjadi mungkin, yang tidak mungkin Healings will menjadi happen. mungkin. Kesembuhan akan terjadi bagi kita. Miracles will take Di place. situ juga mujizat terjadi. Amen. Amin. So Mary said, whatever he says to you, do it. Nah, perhatikan di sini Maria berkata kepada pelayan-pelayan itu, apapun yang dikatakan oleh Yesua, lakukan saja. Ayat 5. Verse 6 and 7, Bapak. Ayat 6 sekarang. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Okay. Ya, Yesua berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Amen. Amin. You know, it says here, Dikatakan di sini saudaraku, there were 6 water pots of water. tersedia di sana 6 tempayan air. Jesus didn't say. Yesua tidak berkata, Yeshua didn't say, fill one, isilah 1 tempayan saja. fill 2, Atau isilah 2 tempayan saja. fill 3. Atau isilah 3 tempayan saja. He filled them all. Tapi kata Yesua, isi ke 6 tempayan penuh semua dengan air. This is the nature of God. Bapak Ibu, inilah sifatnya Tuhan kita. God is ready to give. Artinya hati Tuhan siap memberi sampai sepenuhnya. Are you ready to receive? Pertanyaannya, hati kita siap gak untuk menerima? I pray tonight Malam ini saya berdoa that you will be ready, supaya Bapak Ibu saudara sekalian siap, that God can fill you sehingga Tuhan sanggup memenuhi saudara with a fresh anointing, dengan urapannya yang baru, yang with segar a itu, newness in your life, dengan suatu hal yang baru bagi hidupmu, with breakthroughs in your life. dengan diberikannya terobosan bagi hidupmu. Say Percaya, hallelujah. katakan haleluya. Say hallelujah. Haleluya. I pray God will fill you afresh tonight, Saya berdoa supaya Tuhan memenuhi saudara dengan yang baru itu, urapan that yang baru. you will be on fire. Supaya saudara kembali menyala-nyala bagi Tuhan. Say amen. Katakan amin. We need Hallelujah. a generation that is on fire. Kita perlu generasi yang menyala-nyala bagi Tuhan. One of the most exciting meetings I had in this whole trip was about a few hundred youths. Saudara, salah satu ibadah yang menyenangkan, menggairahkan itu di suatu ibadah ratusan daripada anak-anak muda. And they were all under the power of God. Mereka itu dikuasai oleh kuasa Tuhan saat itu. The next generation must be on fire. Bapak Ibu, generasi berikutnya dari kita ini harus tetap menyala-nyala bagi Tuhan. Amen. Amin. Amen. All right. Verse 8, 9 and 10, Bapak. Ayat 8, 9 dan 10 saya akan membaca. Lalu kata Yesua kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. I believe in these last days, Saya percaya pada hari-hari terakhir ini, God is going to pour His Spirit Tuhan ingin, Dia rindu mencurahkan rohnya in a greater measure, dengan takaran yang lebih besar, in an unlimited way, dengan suatu yang tidak terbatas, in a saudara, life-changing way. dengan cara yang merubah kehidupan kita. It doesn't matter what happened to you yesterday. Jadi nggak peduli apa yang terjadi pada kita kemarin-kemarin, Today, tetapi hari ini God will touch you. Tuhan
akan menjamah saudara. Say amen. Percaya, katakan amin. Say amen. Katakan amin. Say amen. Katakan amin. Hallelujah. Haleluya. God will pour afresh on you today. Tuhan akan curahkan rohnya secara baru bagi kita. This is a very powerful anointing. Ini urapan yang dahsyat penuh kuasa saudaraku. You know, water turning into wine is miraculous. Bapak Ibu, air menjadi anggur itu suatu mujizat saudara. It defies the laws of chemistry. Itu mengatasi hukum ikatan kimianya dari It air itu. defies every natural law. Saudara, itu mengatasi setiap hukum yang bersifat jasmani. That is the same God that we serve. Itulah Tuhan yang sama yang kita juga layani hari ini. How many of you need healing? Raise your Saya perlu hands. kesembuhan bagi tubuhnya hari ini, angkat tangan saudara. I believe God will touch your bodies Saya tonight. percaya Tuhan Yesus akan menjamah tubuhmu saat ini. In the name of Yeshua. Dalam nama Tuhan kita Yesus. Hallelujah. Haleluya, sembuh. Let me tell you a testimony. Suatu kesaksian saudara. You know, because, you know, when you speak a testimony, it's something real, it touches your life. Saudara, kalau suatu kesaksian, suatu yang nyata terjadi dan itu akan menyentuh kehidupan It's not saudara. a grandmother story, you know. Ini bukan cerita nenek-nenek tua I saudara. want to live the power of God. Saya I want to live the power of God. saya ingin tinggalkan, I want to live in the power of saya God. selalu ingin hidup di dalam kuasa Tuhan. I want to experience this. Saya ingin mengalaminya. It must be real to me. Jadi kuasa Tuhan harus nyata bagi It saya. must be real to you. Kuasa Tuhan juga seharusnya nyata bagimu. It can change your life. Kuasa Tuhan sanggup merubah kehidupan saudara. Amen. Amin. And after I met an accident last year, Bapak Ibu, tahun lalu waktu saya setelah mengalami kecelakaan itu, I think the last time I came here, I shared the testimony. ya tahun yang lalu kan saya pernah sampaikan juga. Now, I'm not going to go into that. Jadi saya nggak akan mendetil tentang hal itu. So when I walked out of that, Jadi waktu saya keluar dari itu, everything was good. segala-galanya dalam cek itu baik. I think there are doctors here. So there was one Ada dokter ya. blood test that wasn't good. Ya cuma tes darahnya hasilnya nggak baik. There was one. Cuma satu pemeriksaan yang It tidak was baik. very borderline. Ya itu yang ganggu saudara. So the doctor say, you know, you've got to be concerned. Jadi dokter berkata harus prihatin ya tentang hal ini. You've got to keep an eye on this. Jadi harus terus perhatikan hal ini tentang darah You know, I ini. respect doctors, Saya menghormati dokter, but laporan I dokter. also know one doctor, Tapi saya juga kenal satu dokter yang luar a very biasa. close friend of mine. Seorang sahabat dekat saya. I want to recommend him to you. Saya ingin rekomendasikan dokter yang ajaib ini kepada Dr. saudara. Jesus. Namanya Dr. Yeshua. 24 hours. Dia tersedia 24 jam bagi His kita. clinic is open. Kliniknya selalu terbuka 24 He will jam bagi heal kita. you. Dia sanggup menyembuhkan saudara. Amen. Amin. Amen. Amin. So they told me to keep an eye on this. Jadi saya disuruh memperhatikan hal ini. I know I have to keep an eye on God. Saya tahu mata saya harus diarahkan kepada Tuhan. They were worried. Merekanya yang cemas, medisnya yang cemas. My board was worried. Dewan pimpinan saya juga cemas tentang saya. They said this specialist, that specialist, all the specialists they recommended Saya me. disarankan spesialis ini dan itu kepada saya. I know Dr. Jesus. I know Dr. Yeshua. Saya tahu Dr. Yeshua. I know. So I kept my eyes on God. Jadi mataku terarah kepada Tuhan. You see what happened on that day? Nah, apa yang terjadi pada hari itu? The Lord appeared to me. Tuhan menyatakan diri kepada saya, And He spoke a few things to me. menyampaikan beberapa hal kepada saya. So I know He had already healed me. Saya tahu dia telah menjamah dan menyembuhkan saya. That's why I say you need revelation knowledge. Karena itu saya berkata tadi perlu pengetahuan penyingkapan tentang Tuhan. Foreknowledge. Pengetahuan dini sebelum orang tahu kita diberitahu The dulu. Holy Spirit says, Bible says the Holy Spirit will show you things to come. Alkitab berkata Roh Kudus akan menjelaskan kepada kita hal-hal yang akan datang. This is real. Ini nyata, saudaraku, nyata. So I had to travel off to Sabah for my ministry, fly off to Sabah a few months ago. Lalu berapa bulan lalu saya harus terbang ke Sabah melakukan pelayanan. And my coordinator there is also a specialist. Dan itu koordinator saya di Sabah itu juga seorang spesialis, dokter So she spesialis. says, okay, Pastor, since you are here, you do all your tests. Dia berkata, Pak Pendeta, karena kau ada di sini, udah lakukan semua jenis tes itu. And when you go back to KL, you got to do a CT scan for your lower abdominal area. Supaya nanti pulang kembali ke Kuala Lumpur, lakukan pemeriksaan CT scan untuk bagian bawah perutnya itu. Oh, I said, okay. Saya berkata, oke lah, gak apa-apa. Because I know the power of God. Soalnya saya tahu kuasa Tuhan yang sudah bekerja. And after they did all the tests, Nah setelah itu dilakukan semua jenis tes di Sabah itu. and also in KL, Juga di Kuala Lumpur dilakukan pemeriksaan. and all the results Semua hasilnya bagaimana saudara? came out excellent. Luar biasa, tidak ada gangguan sama sekali. Say hallelujah. Haleluya untuk Say Dokter Yeshua. hallelujah.
That is the Haleluya. healing power of the risen Christ. Itulah dahsyatnya kuasa kebangkitan dari Tuhan kita Yesua. He heals yesterday. Kemarin dia menyembuhkan. He heals today. Juga hari ini dia sanggup menyembuhkan He kita. heals forever. Bahkan selama-lamanya dia sanggup sembuhkan kita. Say amen. Amin. If you move with God, Bapak Ibu, kalau kita bergerak bersama Tuhan, all things become possible. segala-galanya jadi mungkin bagi kita, Say saudara. hallelujah. Percaya, katakan haleluya. Say hallelujah. Haleluya. It's a powerful place to be. Saudara, itu tempat yang dahsyat, yaitu alam roh itu, saudara, alam mujizat itu. When we were in Jakarta, Kami waktu itu ada di Jakarta, we were ministering to one of the big business groups down there. melayani suatu grup bisnis yang besar di Jakarta waktu itu. And that morning, Pagi itu, saudara, I and Pastor Sinwu went to pray for them in the office. saya dan Pak Sinwo ke kantor mereka untuk berdoa. And he said to me, we are already doing a development project. The bank suddenly has stopped the loan. Dia berkata, kami lagi melakukan proyek pengembangan ya, Big project. proyek besar itu, apartemen nampaknya, tapi tiba-tiba pinjamannya ya, Oh, stopped. pinjamannya dihentikan, tidak dapat pinjaman. You see, you must walk with the Holy Spirit. Saya berkata harus hidup melangkah bersama Roh Kudus, So the gifts will manifest through you. supaya karunia Roh itu menjadi nyata melalui We are saudara. facing a world that needs answers. Kita ini sedang menghadapi dunia yang sedang menantikan jawaban dari When Tuhan. you move in the gifts of the Holy Spirit, Bapak Ibu, kalau saudara bergerak dengan karunia Roh, you have the answer for them. saudara pasti menyediakan jawaban bagi mereka. So I told him in the Spirit. Lalu saya berkata kepadanya, When I was in the Spirit, I told him. waktu saya di dalam Roh, saya berkata I kepadanya, told him a few days. I said, don't worry about this loan. God has answered this. saya berkata jangan cemaskan tentang pinjamannya, Tuhan sudah jawab hal itu. That evening, Dan malam itu saudara, this man is a very serious businessman. ini pebisnismen yang serius sekali ya. We were going for a revival service then. Waktu itu malam itu mau KKR ya. Pasinu wasn't that thing. I was with Ibu Filia, right? Ya waktu itu saya nggak ada, lagi acara keluarga, Bu Filia menemani. He just comes to me and he's such a serious man. He taps to me, so happy. He Dia tepuk saya dengan senang, dia tepuk saya berkata, That evening, siang itu, malam itu, he got the answer. dia terima jawaban kepastian They pinjaman released itu. the loan for him. Pinjaman itu dilepaskan bagi dia. Is there anything too hard for God? Apakah ada yang terlalu sukar bagi Tuhan kita Yesua? Can you raise your hands? Angkat tangan yang percaya bahwa Say tidak ada yang hallelujah. sukar. Katakan haleluya All Tuhanku. things can become possible. Segala-galanya pasti menjadi mungkin bagi kita yang percaya. Say hallelujah. Katakan haleluya. Say hallelujah. Haleluya. One word from God Satu kata saja dari will Tuhan change your life forever. dapat merubah hidup kita selama-lamanya. Amen? Okay, I talked about positioning. Let's go about the overcoming faith. Let's go a little bit deeper. Mari kita masuk lebih dalam. Saya bicara tentang iman yang mengalahkan, yang menaklukkan itu. Mark chapter 7. Markus pasal 7 saudaraku. From verse 24 Mulai ayat 24 to verse 30. sampai ayat 30. Shakakaka. Mark 7:34 ya. 24 Bapak. 24. Up to Markus verse 7 ayat 24 tentang perempuan Siro Fenisia yang percaya. Lalu Yesua berangkat dari situ, pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau ada orang yang mengetahuinya. Tapi kedatangan Yesua tidak dapat dirahasiakan. Alright. Malah, iya. Yeshua HaMashiach. Mashiach means the anointed one. Saudara, Hamasia artinya yang diurapi itu. That's the word we get for Christ, Christos. Itu yang kita berikan untuk kata Kristos. The anointed one. Artinya yang diurapi itu. See, when the anointing is on you, Nah, kalau urapan Yesua ada pada saudara, you cannot hide your ministry. pelayanan itu tidak bisa disembunyikan. You will touch the world. Saudara akan sanggup menjamah kehidupan dunia yang You will membutuhkan. touch lives. Saudara akan menyentuh kehidupan You will orang-orang. touch people. Saudara akan menjamah kehidupan orang-orang itu. People will come drawn to you Orang-orang akan ditarik kepada saudara. because of the anointing on your life. Karena urapan yang ada pada hidupmu, orang datang mencari Yesua. Say hallelujah. Saya katakan haleluya. Your light will so shine Hidupmu akan sedemikian bercahayanya in a dark world. di tengah dunia yang penuh kegelapan. Praise God. Amin. Say hallelujah. Haleluya. And next verse. Nah, ayat berikutnya, malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kaki Yesua.
Perempuan itu seorang Yunani bangsa Sirofenisia yang memohon kepada Yesua untuk mengusir setan itu dari anaknya. Amen. Hallelujah. Lalu One of the most prominent ministries Yeshua had was a deliverance ministry. salah satu pelayanan Yesua yang sangat nyata itu ialah kelepasan. We do a lot of deliverance in our ministry. Banyak juga pelayanan pelepasan yang kami lakukan. It is the sign the kingdom of God has come. Pelepasan di mana orang kerasukan dilepaskan, tanda bahwa kerajaan Tuhan sudah datang. The power of God is here. Bahwa kuasa Tuhan juga di sini, ada di When sini. the power of God is on you, Saat kuasa Tuhan ada padamu, enemies will have to flee. maka musuh-musuh roh jahat itu harus lari. They cannot coexist with you. Mereka tidak tahan berdiri di hadapanmu. Say hallelujah. Percaya, katakan haleluya. Many people call me and say, Pastor, you know my house got some evil spirit. Ada orang telepon saya berkata, aduh Pak, rumah saya ada roh jahatnya. I say, all you have to do is walk with the Holy Spirit. Saya berkata yang harus kau lakukan ialah hiduplah dekat dengan Roh Kudus. You know when there is darkness, Nah, Bapak Ibu, kalau terjadi kegelapan, you on the light. nyalakan terang dong, nyalakan When you lampu. walk with God, Nah, artinya kalau kita dekat pada terang itu, yaitu Tuhan, the light of God will shine through terang you. Tuhan akan bercahaya melalui saudara. Evil spirits will flee. Maka roh-roh jahat itu akan lari ketakutan. Say hallelujah. Percaya, katakan Say haleluya. hallelujah. Haleluya. Say hallelujah. Haleluya. You know, as a missionary, I've stayed in some of the best hotels in the world. I've stayed in the worst places in the world. Saudara, sebagai misionari saya harus tinggal kadang di tempat yang paling buruk, walaupun kadang diberikan tempat yang terbaik. And I've never been afraid. Saya nggak pernah takut saudara tinggal di tempat-tempat yang Because I know seperti who itu. dwells in me. Sebab saya tahu siapa yang tinggal di dalam diriku. Say hallelujah. Percaya siapa tinggal dalam dirimu, Say katakan haleluya. hallelujah. Haleluya. When the anointing is on you, Nah, Bapak Ibu, saat urapan Tuhan ada di atasmu, it is evident. nyata saudara. Everyone will know. Setiap orang akan tahu saudara. The power of darkness will flee. Nah, kuasa-kuasa roh jahat itu ketakutan, dia akan lari. Can you raise your hands to heaven? Percaya bahwa kita memiliki kuasa surgawi, akan Say tangan saudara. hallelujah. Katakan haleluya It Tuhan. is a power so great Kuasa Tuhan begitu besar, that the rulers of this earth will tremble. sehingga penguasa dunia ini, roh jahat ini akan gemetar ketakutan. Amen. So she came to Jesus. Saudara, jadi wanita Filosinisia ini datang pada Tuhan Yesua maksudnya. Yeshua on purpose went to a Gentile area. Jadi di sini Tuhan kita Yesua sengaja datang kepada orang-orang non-Yahudi. And you must understand that. Harus pahami hal ini. Then you can interpret the scripture carefully. Baru bisa menafsirkan ayat firman Tuhan secara tepat. And Jesus said to her, Di sini Yesua berkata it kepadanya, is not right to take the children's bread and give it to the little dogs. nggak tepat, nggak benar memberikan roti yang seharusnya bagi anak-anak dan diberikan kepada anjing. I want to tell you two principles here. Ada dua prinsip kebenaran di The sini. first thing we all know, Yang pertama semua kita sudah tahu you know, the Jews consider Gentiles dogs. bahwa orang-orang Yahudi menganggap bangsa-bangsa lain itu yang bukan Yahudi sebagai anjing. Because they were unclean. Mereka dianggap tidak tahir, tidak bersih. It wasn't the cross yet. Sebab waktu itu salib ya dari Yesua belum terjadi, It belum ada wasn't the penyaliban. new covenant yet. Perjanjian baru belum terjadi waktu itu, masih So the children were bawa the Jews. Taurat. Nah, orang-orang Yahudi dianggap anak di situ. Today in the new covenant, Hari-hari ini kita yang dalam perjanjian baru, all of us semua daripada kita who are under the blood of the Lamb yang ada di dalam darah Yesua ini, are the children of kita God. disebut anak-anak dari Bapa kita Yahweh. Say hallelujah. Percaya, katakan haleluya. If you are the children of God, Bapak Ibu, jika saudara anak-anak Yahweh, you have privileges. saudara mendapat kehormatan khusus itu. You have rights. Saudara memiliki hak istimewa You itu. can have access to God. Saudara mendapat akses kepada tata surgawi. Amen. Percaya, katakan amin. Say hallelujah. Haleluya. A brother was asking me, you know, when you pray, Pastor, how do you pray? And do you go from the outer court to the inner court and all that? Ada yang bertanya pada saya, Pak, bagaimana Bapak berdoa? Apakah Bapak berdoa dari halaman ke ruang kudus, ke ruang maha kudus begitu? But that was a very good question. Itu pertanyaan yang bagus sebenarnya But sih. we are new covenant Christians. Tapi kita ini kan orang-orang perjanjian baru. I am the temple of the Holy Spirit. Sayalah bait daripada roh Tuhan yang hidup I itu. am the child of God. Aku ini anak-anaknya Yahweh, Bapak I Yahweh. have an access to God. Saya mendapat akses langsung kepada Bapak My Surgawi. Father hears me. Bapak Surgawiku mendengar permintaan
Say hallelujah. Katakan haleluya. He will hear us today. Dia akan mendengar kita hari ini. He will hear you Dia today. juga akan mendengar saudara hari ini. Amen. Amin. Children have privileges. Nah, sebagai anak kita mendapat kehormatan. Amen. All right, next. Nah, berikutnya saudara, Look at how she responded. lihat bagaimana respon dari wanita ini saudaraku. Shakakaka. Ayat 28. Yes. Tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Perempuan itu pulang ke rumahnya, didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Amen. Say amen. Katakan amin untuk kuasa Tuhan. Hallelujah. You know, it wasn't her time, you know. Sebenarnya belum waktunya wanita bukan Yahudi ini, non Yahudi ini untuk menerima mujizat. But you see, her faith in God Tapi lihat bahwa imannya di dalam Tuhan crossed time and dispensation. melintasi waktu dan dispensasi. You see, your hunger for God Nah Bapak Ibu, jika saudara lapar akan Tuhan, will draw the power of God, rasa lapar saudara akan Tuhan akan menarik kuasa Tuhan. and all things will be possible to you. Dan segala-galanya menjadi mungkin bagimu kalau saudara lapar How akan many of you Tuhan. believe that tonight? Siapa percaya rasa lapar itu penting? Angkat Can tangan you saudara. raise your hands? Angkat tangan saudara. I believe Yeshua is here tonight. Saya percaya Tuhan kita Yesus ada di sini malam ini. The Lord is here tonight. Tuhan kita Yesus ada di sini malam He ini. will begin to touch you. Dia akan mulai menjamah saudara. He will begin to touch you. Dia akan mulai menjamah saudara. Amen. Amin. Let me close with this last miracle. Dengan satu mujizat ini saya ingin coba saksikan. I shared this in the earlier service. Pada ibadah sebelumnya sudah saya sampaikan. Excuse me if I'm going to share it again. Maafkan saya ulangi sekali lagi. Because there is a principle here. Sebab ada suatu prinsip penting di sini. And I told in the earlier service, there's a Punjabi lady called Mrs. Gill in my Nah, ministry. ada seorang wanita Punjabi, ya orang India ini dalam pelayanan kami. And she's about 48 plus right now. Ya sekarang 48 lebih usianya. That time when she came to me 3 over years ago, she was about 45 then. Nah, waktu 3 tahun yang lalu datang pada saya usianya 45-an. And she wanted a child so badly. Dia begitu merindukan seorang anak dari rahimnya. She said she's been working with some specialists, but they say her body is not fit to Katanya conceive. sudah datangi banyak dokter-dokter spesialis, tapi kata dokter-dokter itu tubuhnya nggak cocok untuk melahirkan anak. And I said, okay, Nggak cukup sehat. Saya berkata oke lah. And you're 45, what are you waiting for? Ya sudah usia 45 mau adopsi anak, apa yang mau ditunggu lagi kata saya. So when I begin to pray for her, Jadi waktu saya mulai berdoa bagi wanita ini, I felt the anointing touch her. saya merasa ada urapan yang mengalir keluar menjamah wanita ini. I knew she received a miracle. Saya tahu hari itu bahwa dia sudah terima mujizat yang dia minta. So I told her by the Spirit, Lalu lewat pimpinan roh saya berkata pada wanita ini, try again. ayo Bu coba lagi punya anak sendiri. At 45 years old, Bayangkan usia 45 tahun. she received a child. Setahun kemudian dia terima anak itu saudara. Amen. Percaya kuasa Yesus? Amen. Haleluya. Amen. Amin. But that is not the miracle. Tapi bukan itu puncak dari mujizat itu. During her 5 to 6 months, Nah selama 5-6 bulan masa kehamilan, and she had to go for a test. dia harus lakukan pemeriksaan lagi. And when they did a test, and they found out that 90% the probability that the baby has Down syndrome. Setelah pemeriksaan ditemukan 90% lebih anak yang lahir bahkan akan mengalami cacat ya atau mati begitu. So Down doctors syndrome. didn't encourage to go on. Jadi dokter tidak menganjurkan supaya bayi ini diteruskan, artinya digugurkan aja. And about 11, 12 o'clock at night, I get calls all throughout the day. Bayangkan sekitar jam 11, 12 malam saya diteleponin terus hari itu. And they were crying. Mereka pasangan suami istri menangis. I also cried. Saya juga ikut terhanyut menangis. Because I was the one who gave the prophetic word. So saya kan yang memberikan kata nubuatan untuk anak ini. I didn't know what to do. Saya nggak tahu ya, tak berdaya apa yang harus saya lakukan. But pikirku. thank God we can hear the voice of our Father. Bersyukur kita bisa dengar suara dari Bapa Surgawi. Say hallelujah. Percaya katakan haleluya. Say hallelujah. Haleluya. The Lord spoke to me. Tuhan waktu itu berkata kepada saya, If I give her a gift, setiap pemberian daripadaku it's a good gift. selalu pemberian yang baik. Today, Hari ini Bapak Ibu, the child is 3 years plus. anak ini 3 tahun lebih usianya, Healthy, sehat, perfect, sempurna, intelligent. pintar.
liter, saudara. Can you raise your hands to heaven? Angkat tangan kepada tata Say surga. hallelujah. Katakan haleluya Say Tuhan. hallelujah. Untuk setiap pemberianmu. I want to pray right now Izinkan saya berdoa saat ini. for everybody here. Setiap kita yang hadir di sini. Can we take your hands to heaven? Mari angkat tata kita kepada tata surga. No matter what situation you are Gak facing, peduli situasi apapun saudara hadapi. I believe the Holy Spirit will touch you Saya percaya Roh Kudus akan menjamah kita and semua. will transform you Dan mentransformasi saudara. and will renew Dan you memperbaharui saudara. and will bless you. Dan memberkati saudara. Hurana kaka. Oh karabasandorobo. Oh rakakaka. Oh karabasandarababa. Oh Oh rakakaka. rapapapa Oh karabasandorobo. ranakaka. Oh karabasandorobo. Thank you, Holy Terima Spirit. kasih Roh Kudus. Thank you, Holy Terima Spirit, kasih Roh Kudus. for flooding us tonight. Karena telah membanjiri kami malam ini. Anoint us in a fresh way Urapi kami secara baru. from head to toe. Dari ujung rambut sampai ujung kaki I kami. pray for a fresh anointing. Aku berdoa supaya urapan yang baru itu Will turun. fall down. Turun saat ini. Will fall down. Turun saat ini urapan Right yang baru. now. Sekarang. Shakakaka. Sekarang.